रोशनी का सफर, रोशनी का सफर। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat sidang daras Ramadan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tema kali ini yaitu ketaatan pada nizam. Pembagian bahasan yang pertama, arti kata taat dan dalil perintahnya. Yang kedua, arti kata nizam dan dalil membuat kebijakan dengan baik. Yang ketiga, struktur koordinasi di dalam jemaat yang merupakan nizam tertinggi. Yang keempat, akibat bagaimana kita tidak mentaati nizam. Yang terakhir, berkah di dalam mentaati nizam. Hadirin wa hadirat, kita masuk kepada bahasan yang pertama, arti dari kata taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antaramu. Dan jika kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Jika kamu memang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, hal demikian itu paling baik dan paling bagus akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 60. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti taat adalah senantiasa tunduk, baik kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Kemudian menaati, artinya mematuhi, menuruti, baik perintah, aturan, dan sebagainya. Dan ketaatan itu sendiri memiliki arti kepatuhan, kesetiaan, kesalehan. Masuk ke dalam bahasan yang ketiga, arti kata nizam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, dan oleh karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka, dan jika engkau kasar dan keras hati,
niscaya mereka akan cerai-berai dari sekitar engkau. Maka maafkanlah mereka dan mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan yang penting. Dan apabila engkau telah mengambil suatu ketetapan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 160. Di dalam kamus bahasa Arab, arti nizam atau nizam yakni penyusun, sistem, pengurus, pengatur, perintah, atau bahkan disiplin. Kata tersebut berasal dari akar kata nun, dha, dan mim yang bermakna mengatur. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan atau tatanan, petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Kemudian sistem, perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Perintah atau perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Jadi kata daripada taat pada nizam itu bisa diambil kesimpulan kita beriman, kita mentaati, kita mematuhi peraturan-peraturan, kita menjalankan peraturan-peraturan itu dengan sepenuh hati. Kita menjalani, kita mematuhi aturan-aturan yang sudah huzur perintahkan dengan penuh kerendahan hati. Insya Allah dari situ keberkahan-keberkahan kita mentaati nizam, kita mentaati perintah-perintah huzur, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ta'ala kemudahan-kemudahan akan kita raih. Selanjutnya adalah bagaimana nizam tertinggi di dalam jemaat ini adalah Hazrat Khalifatul Masih, yang saat ini Hazrat Mirza Masrur Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz. Hadirin wa hadirat sidang daras Ramadan, kita ketahui bahwa struktur bagan koordinasi di dalam jemaat ini, pucuk tertinggi adalah berada pada tangan Hazrat Khalifatul Masih. Kemudian beliau dibantu oleh wakil a'la, kemudian ada wakalat-wakalat yang membantu juga wakil a'la. Kemudian di dalam tingkat nasional atau negara dipimpin oleh amir nasional. Kemudian amir nasional dibantu juga oleh para naib. Di bawah lagi ada pengurus-pengurus besar, mubalik in charge. Koordinasinya langsung kepada Bapak Amir nasional. Kemudian ketua jemaat ke bawah lagi, di sana ada pengurus-pengurus, mubalik lokal, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah anggota. Ini semua adalah nizam di dalam jemaat kita. Semua pengurus-pengurus besar, mubalik insyar, para sadar badan-badan, ketua jemaat, baik nazim-nazim di dalam badan, pengurus-pengurus jemaat, itu merupakan nizam di dalam jemaat kita. Dan itu semua harus kita patuhi dengan penuh hati, dengan ketulusan, dan keberkahan-keberkahan dan baik yang kita rasakan ataupun kita tidak rasakan ketika kita sudah mentaatinya, keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada kita. Huzur di dalam khutbah Jumatnya pada tanggal 6 Agustus 2004, nizam khilafat
memiliki kaitan yang sangat erat dan mendalam dengan salah satu nizam di dalam Jumat ini, yaitu nizam al-wasiat. Nizam al-wasiat bertujuan untuk menciptakan jemaat yang mampu mengamalkan hukukullah atau hak-hak Allah dan juga hukukul ibad atau hak-hak hamba Allah. Jika nizam ini terus berkembang dan semakin kuat, maka khilafat Ahmadiyah pun akan senantiasa berdiri tegak dan kebutuhan-kebutuhan jemaat akan terpenuhi. Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia yang tak terhitung jumlahnya kepada kita semua. Sempurnanya keimanan melalui Hazrat Rasulullah SAW dan juga karunia untuk beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Sedangkan banyak orang yang mahrum dari karunia itu. Oleh karena itu kita harus menunjukkan bukti yang nyata atas rasa syukur kita. Caranya adalah dengan meningkatkan standar amal-amal saleh berupa sholat, puasa, pengorbanan harta, dan juga amal saleh lainnya. Ketika kita sudah menjalani, kita sudah mentaati semua nizam yang huzur berikan, yang huzur amanahkan kepada kita. Ketika kita sami'na wa ata'na, sehingga jemaat ini akan terus berkembang, semakin kuat, berdiri tegak dan kebutuhan-kebutuhan jemaat akan terus terpenuhi. Karena itu kita mentaati nizam ini dengan sepenuh hati. Akibat tidak mentaati nizam, huzur di dalam khutbahnya pada tanggal 22 Agustus 2003, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, menyampaikan faktor kesuksesan dan kemajuan nizam manapun adalah bergantung pada orang-orang yang berada dalam nizam itu dan keitaatan mengikuti secara sempurna peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan nizam itu sendiri. Kita bisa fahami, kita bisa lihat ketika di dalam ego diri kita, di dalam ego manusia itu lebih menonjol kepandaian, lebih menonjol di dalam diri kita daripada ketaatan, maka akibatnya kita akan sombong, akan membuat kegaduhan dan sebagainya. Kita lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Kita lebih mementingkan diri sendiri daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akibatnya kita tidak mentaati nizam. Kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mentaati yang mulia Rasulullah SAW, perintah Hazrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifahnya. Khutbah Hazrat Khalifatul Masih kelima pada tanggal 5 Desember 2003. Nizam Jemaat Ahmadiyah merupakan sebuah nizam yang di dalamnya setiap Ahmadi mulai dari sejak kanak-kanak sampai wafat dijalin ditertibkan dalam sebuah jalinan untayan kasih dan cinta. Anak tatkala sampai pada umur 7 tahun, maka dia dijalin dengan sebuah nizam atau badan dan dia menjadi anggota Majelis Atfalul Ahmadiyah. Seorang anak perempuan apabila sampai pada umur 7 tahun, maka dia menjadi anggota Nasiratul Ahmadiyah. Kemudian setelah sampai pada umur 15 tahun, maka anak-anak laki-laki masuk dalam Majelis Khuddamul Ahmadiyah. Dan anak-anak perempuan masuk menjadi anggota Badan Lajnah Imailah. Kemudian ketika anak laki-laki masuk usia 40 tahun, maka dia akan menjadi anggota Ansarullah. Singkat kata huzur, mereka itulah karena menjadi bagian dari badan-badan nizam jemaat setiap anak, para pemuda, perempuan, dan pria, tatkala mereka juga menjadi bagian nizam jemaat,
maka meskipun nizam jemaat adalah yang utama, yaitu mentaati perintah-perintah Hazrat Khalifatul Masih yang saat ini Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Ajiz, yang merupakan nizam pucuk pimpinan tertinggi kita. Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah dikatakan, setiap anak-anak jemaat karena mulai sejak awal di dalam pikiran mereka tertanam kesucian dan rasa hormat terhadap nizam jemaat, dan atas dasar penghormatan dan kesucian ini mereka tumbuh dewasa dan berhubung karena mulai dari awal betul anak-anak tumbuh dewasa dengan ruh cinta, kasih sayang, dan solidaritas pada nizam jemaat. Dan kemudian dalam setiap kesempatan karena adanya jalinan kasih sayang dengan khalifah. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu cintanya kepada kita, memberikan jemaat ini. Hingga sejak dini, anak-anak kita sendiri bahkan ketika itu sudah diberikan contoh bagaimana kita bisa mulai mengolah diri kita di dalam badan-badan, baik atfal, nasirat, khudam, lajnah, ansar. Mulai sejak dini kita sudah ditanamkan ruh kesucian, ruh cinta, kasih sayang, dan solidaritas. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan yang sesungguhnya di dunia ini, maka ruh cinta, kasih sayang, dan solidaritas tadi akan tertanam terus di dalam diri kita. Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu anhu mendirikan badan-badan jemaat ini merupakan kebaikan atau jasa baik beliau yang sangat besar pada jemaat. Oleh sebab itu, sebagaimana saya yakni huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Ajiz telah katakan, setiap anak-anak jemaat karena mulai dari sejak awal di dalam pikiran mereka tertanam kesucian dan rasa hormat terhadap nizam jemaat, dan atas dasar penghormatan dan kesucian ini mereka tumbuh dewasa dan berhubung karena mulai dari awal betul anak-anak tumbuh dewasa dengan ruh cinta, kasih sayang, dan solidaritas pada nizam jemaat. Dan kemudian dalam setiap kesempatan karena adanya jalinan kasih sayang dengan khalifah, akibat karena latihan dalam badan-badan jemaat ini. Poin yang terakhir adalah berkah mentaati nizam. Jemaat Ahmadiyah ini sudah berkembang di ratusan negara di seluruh penjuru dunia. Di dalam negara kita sendiri di Indonesia ini sudah ratusan cabang berdiri, karena itulah berkah-berkah kita sudah mentaati huzur, sudah mentaati jemaat ini, sudah mentaati nizam-nizam ini. Karunia-karunia tersebarnya tarbiyat-tarbiyat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hingga ke penjuru-penjuru dunia, itu semata-mata berkah daripada kita mentaati nizam. Di dalam diri kita memiliki cinta kasih sayang yang sungguh kuat, sehingga ketika di dalam event-event jalsah kita yang berbeda warna kulit, yang berbeda bahasa, ketika kita sudah berkumpul satu sama yang lainnya, itu bagaikan seperti keluarga sendiri. Kita memiliki ikatan cinta yang begitu luar biasa. Ikatan kedamaian, ratusan ribu orang, jutaan orang berkumpul di satu tempat tanpa membuat kegaduhan sedikit pun. Itu semata-mata berkah daripada kita mentaati nizam. Di dalam perkembangan jemaat ini jugalah kita sama-sama ketahui bahwa Hazrat Masih Mau'ud alaihissalam ketika itu seorang diri
mendakwakan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang ketika itu berjuang sehingga saat ini buah daripada ketaatan kita kepada beliau alaihissalam, ketaatan kita kepada nizam khilafat hingga saat ini Hazrat Mirza Masrur Ahmad ayadahullahu ta'ala binasihil ajiz, jemaat berkembang hingga ke berbagai pelosok-pelosok dunia. Kita sendirilah yang dapat menjalankan suatu nizam itu berjalan atau tidak. Untuk itulah, marilah kita taati dan kita laksanakan sekuat tenaga kita agar jemaat ini senantiasa tetap berdiri tegak, agar kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Hazrat Masih Maud alaihi wasallam dan para khalifahnya, semata-mata karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita taati nizam, keberkahan-keberkahan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita sudah sami'na wa ata'na, kita menjalankan perintah-perintah tersebut, peraturan-peraturan tersebut kita jalani dengan sepenuh hati, insyaallah taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terus menyertai kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोशनी का सफर, रोशनी का सफर।